Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Persepsi Pelaku Usaha Kopi Keliling Terhadap Konsep Laba dan Rugi. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu dengan NIM A1C02310187. Baik, yang pertama ada abstrak. Penelitian ini menganalisis fungsi kertas kerja sebagai instrumen pencatatan dan kontrol pada usaha kopi keliling Kopjai atau Kopi Bajai yang beroperasi di Lombok. Pendekatan kualitatif fenomenologis digunakan untuk menggali pengalaman penjual Kopjai dalam mencatat stok harian, jumlah cup terjual, retur, serta setoran kepada pemilik usaha. Wawancara dan observasi dilakukan di area Taman Budaya Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kertas kerja berperan vital dalam menjaga akurasi transaksi, mengurangi kesalahan hitung, serta membantu penjualan menjalankan tugas sesuai standar operasional pemilik. Temuan ini menegaskan bahwa pencatatan manual tetap efektif untuk usaha mikro mobile seperti Kopjai. Selanjutnya di sini ada pendahuluan, yaitu usaha kopi keliling Kopjai yang dimiliki dan dikelola secara resmi menggunakan pencatatan manual untuk mengontrol stok, penjualan, dan setoran harian. Banyak UMKM di Indonesia menghadapi masalah akurasi pencatatan karena belum memiliki sistem akuntansi formal. Pada Kopjai, penjual membawa rata-rata 40 hingga 60 cup per hari dengan harga per cup 12.000 dan modal bahan sekitar 5.000. Ketidaktepatan pencatatan dapat menimbulkan selisih setoran antara penjual dan pemilik usaha, sehingga kertas kerja menjadi alat vital untuk menjaga keakuratan. Dalam industri makanan dan minuman keliling, pencatatan manual masih dominan digunakan karena fleksibel, murah, dan mudah dipahami oleh penjual dengan latar belakang non-akuntansi. Pencatatan harian seperti stok awal, jumlah cup terjual, retur, dan omset terbukti membantu usaha kecil dalam mengontrol pendapatan serta mencegah kehilangan data. Bagi usaha seperti Kopjai yang bergerak menggunakan bajai dan berpindah lokasi, kertas kerja itu memberikan struktur administrasi meskipun kondisi kerja sangat mobile. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penjual Kopjai menggunakan kertas kerja dalam menjalankan operasional harian, yang kedua bagaimana mereka memaknai kertas kerja dalam hubungannya dengan setoran kepada pemilik usaha, dan yang ketiga bagaimana kertas kerja memastikan kontrol stok dan pendapatan yang akurat. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran kertas kerja sebagai alat pencatatan dan pengendalian bagi penjual Kopjai, menganalisis makna subjektif penggunaan kertas kerja, serta menilai kontribusinya terhadap akurasi setoran dan keteraturan administrasi antara penjual dan pemilik usaha. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, informan dan lokasi. Penelitian dilakukan pada usaha kopi keliling Kopjai atau Kopi Bajai yang beroperasi di area Taman Budaya Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan titik aktivitas utama penjual Kopjai setiap hari. Informan penelitian dipilih secara purposif, yaitu para penjual Kopjai yang terlibat langsung dalam pencatatan stok, retur, dan setoran harian kepada pemilik usaha. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka adalah pengguna utama kertas kerja, memahami alur operasional, dan memiliki pengalaman langsung dengan praktik pencatatan selama bekerja sebagai penjual kopi keliling. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu wawancara mendalam, yang kedua ada observasi langsung, yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, redaksi data, yaitu menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan penggunaan kertas kerja oleh penjual Kopjai. Yang kedua ada kategorisasi dan pengkodean, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema seperti fungsi kertas kerja, peran dalam kontrol, penjualan, pola penggunaan harian, makna subjektif bagi penjual, dan perannya dalam hubungan kerja dengan pemilik usaha. Dan yang ketiga, interpretasi makna, yaitu memahami pengalaman penjual secara mendalam untuk menjelaskan bagaimana kertas kerja membentuk rutinitas kerja, meningkatkan akurasi setoran, dan mempengaruhi cara penjual menjalankan tugas. Langkah ini diarahkan untuk menemukan esensi pengalaman sebagaimana ditekankan dalam pendekatan fenomenologi. Selanjutnya ada kertas kerja yang dimana noema saya yaitu lembaran untuk masing-masing penjual. Dari noema saya yaitu saya berketing lagi yaitu lembarannya hilang. Selanjutnya dari epoce yang pertama saya berketing lagi yaitu lembaran yang diberikan itu penting. Dan selanjutnya ada noesis. Buat saya lembaran itu penting banget. Saya merasa dengan adanya lembaran itu kerja saya jadi lebih teratur. Jadi saya nggak asal ngitung di kepala. Kadang kalau udah
Capek jualan suka lupa, tapi pas lihat lembar itu jadi keinget lagi. Untuk international analysis dan edit reduction bisa dilihat seperti yang ada di dalam PowerPoint saya. Baik, selanjutnya dari hasil kertas kerja itu ditemukanlah hasil dan pembahasan. Penelitian menunjukkan bahwa lembar kertas kerja Kopjai atau kopi bajai memiliki peran sentral dalam aktivitas penjualan harian para penjual. Lembar kerja ini mencatat informasi penting seperti identitas penjual, jumlah cup yang dibawa dari kantor, jumlah cup terjual, sisa atau retur, serta total nominal setoran di akhir hari. Penjual mengandalkan lembar tersebut sebagai panduan kerja, karena aktivitas di lapangan sering melelahkan dan membuat mereka mudah lupa. Dengan adanya lembar kerja, penjualan dapat mencatat transaksi secara runtut sehingga meminimalkan risiko kesalahan hitung dan selisih setoran. Ketika lembar kerja hilang, penjual harus mengandalkan ingatan dan mencocokkannya kembali dengan data stok pagi atau setoran aktual. Situasi ini menunjukkan bahwa lembar kerja tidak hanya menjadi sarana pencatatan, tetapi juga instrumen yang menjaga keakuratan data dan kenyamanan penjual dalam menjalankan tugas. Penjual mengungkapkan bahwa lembar kerja membantu mereka tetap teratur, terutama saat jumlah transaksi itu meningkat. Dari sisi operasional, lembar kerja berfungsi sebagai penghubung antara aktivitas penjual di lapangan dan admin di kantor. Admin menggunakan lembar tersebut untuk memverifikasi kesesuaian stok awal, jumlah terjual, retur, dan nominal setoran. Mekanisme ini menciptakan alur kontrol internal yang stabil, memastikan bahwa seluruh proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keunikan Kopjai yang menggunakan bajai sebagai kendaraan operasional membuat aktivitas penjualan lebih mobile dibandingkan penjual kopi lain. Mobilitas yang tinggi ini meningkatkan pentingnya pencatatan manual sebagai alat kontrol yang menjaga konsistensi informasi meskipun lokasi dan kondisi penjualan berubah-ubah. Secara keseluruhan, lembar kerja terbukti menjadi instrumen yang tidak hanya mencatat data, tetapi juga membentuk kedisiplinan, meningkatkan akurasi, dan memperkuat hubungan kepercayaan antara penjual dan admin. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah kertas kerja itu memiliki peran strategis dalam operasional Kopjai sebagai alat kontrol penjualan, verifikasi setoran, serta mengatur alur kerja penjual. Sistem pencatatan manual terbukti efektif mengurangi selisih stok, meningkatkan akurasi pendapatan, dan menjaga hubungan kepercayaan antara penjual dan pemilik usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penggunaan kertas kerja dalam usaha kopi keliling yang memiliki struktur organisasi formal dan kendaraan operasional khusus yaitu bajai. Penelitian lanjutan dapat membandingkan efektivitas pencatatan manual dengan digital khusus untuk usaha keliling yang memiliki sistem setoran harian seperti Kopjai. Baik, sekian hasil pemaparan dari penelitian saya. Jika ada kurangnya dan lebihnya, dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.